Halo semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Jadi hari ini aku ada di rumahnya si Febri, salah satu apa ya? Dulu ketua Batam Replay yang diambil alih sama si Andre nih. Jabatannya diambil alih. Parah si Andre memang. Ah, ini salah satu orang yang dulu meracuni aku Cana, dikasih Cana bulu dulu, limbah cerut ya. Limbata, limbata. Limbatanya kena ayat, ku kasih makan ke Salva, akhirnya keracunan dan nambah-nambah ikan akhirnya. Terus ini aku ke rumahnya si Febri, kita mau lihat koleksinya apa aja. Dia salah satu pemain free play juga di Batam Free Play. Nanti kita review semua binatangnya, ada apa aja di rumah ini. Ada apa aja, Feb? Kalau untuk Batam Free Fly punya koktail sama Sun Conur. Nanti ada ya, ada videonya koktail sama Sun Conur ya. Wih, wih, digoda aku. Wih. Ih, pandai. Pandai loh. Ayo, lagi. Nyanyi, nyanyi. Iya. Ikut deh. Tahu ya. Pandai loh, pandai. Untuk perawatannya enakan mana? Kalau untuk perawatan sih lebih enak Sun Conur. Dari segi pakannya lebih gampang lah, lebih responsif. Lebih respon ya. Lebih respon Sun Conur ketimbang dari koktail. Untuk pasaran Sun Conur sekarang berapa di tempat di Batam ini? Pasaran Sun Conur di pasaran sekitar 15 sampai 17-an gitulah. 17 ya, itu masih Baby ya, berarti masih diloloh ya, belum skill ya. Jadi kalau skill ya tergantung Kalau skill itu tergantung ownernya mau jual berapa ya, mau dilepas nggak berapa. bisa jadi patokan. Ini ada nih, angkring dia. Oh, Sun Conur. Jadi Sun itu matahari, Conur apa? Conur apa? Tahu. Conur tuh kolor ya, Sun color. Kalau sama koketil enakan mana? Sun Conur ya. Kalau untuk terbang enakan sebenarnya untuk free fly enakan free fly-nya itu enakan Sun Conur. Sun Conur ya. Karena terbangnya lebih santai Lebih dia. santai. Lebih santai. Tidak terlalu manuver terlalu jauh lah gitu. Mental? Kalau untuk mental lebih galak Sun Conur. Berarti nggak gampang kaget ya? Iya, nggak gampang kaget. Kalau koktail lebih kagetan sih. Iya, memang koktail ini, kalau dulu aku pernah handle koktail ini, memang dia ada masalah di mental ya, jadi sering kagetan. Jadi kalau buat teman-teman yang handle koktail ini agak-agak hati-hati ya, pas lagi habis keluar kandang itu kalau bisa di handle gini dulu. Biasanya sih penyakitnya koktail ini keluar dari box langsung terbang. Ya kan? Jauh dia. Langsung jauh, apalagi kalau tempatnya masih baru, itu resiko rawan escape. Dulu punya aku escape ya gara-gara kaget keluar dari kandang. Makanya rata-rata owner koktail biasanya dikasih rantai. Jadi kalau pas di luar baru keluar, biasanya di manning dulu ya, di handle dulu biar tenang dulu, baru kalau udah hafal lokasi baru di free play kan gitu. Terus kita lihat lah koleksi cananya ya, ada apa aja, boleh ditunjukin lah. Dari mana mas? Yang pertama nih ya. Yang pertama ya. Ini striata. Biasa orang sih bilang gabus pakan, gabus konsumsi. Ini yang sering dikonsumsi itu kan? Iya, yang bisa jumbo kali kan? Yang bisa dikonsumsi, yang bisa segede sepaha itu 50 sentian. Yang biasa orang untuk obat habis operasi biasanya sih. Oh iya, terkenal dulu. Striata. Bisa ini ya, bisa bantet ya dia. Ini kayaknya sih ini kemungkinan betina. Betina. Ini udah kayak seperti gendong telur dia. Udah berapa lama dia di keep? Udah 6 bulanan lebih ini.
6 bulan. Iya. 6 bulan. Dari kecil, dari size 3-4 cm kemarin. 6 bulan masih segitu ya. Masih bantut nih, Oh. kayaknya sih bantut sih. Berarti bisa ditahan juga size-nya ya. Iya. Cana-cana jumbo ini ya. Tergantung size akuariumnya sih, size tempat dia. Untuk ininya peliharanya gimana? Mudah nggak? Kalau striater sama aja sih. Gampang mental sama pakannya ya kayak biasa, kayak cacing, ulat Hongkong sama maggot biasanya. Ulat Hongkong, maggot sama ya. Oh, ini biasa dibikin aquascape. Karena kan dia maksudnya gabus biasa yang nggak ada motifnya istimewanya, jadi biasa-biasa aja sih gitu. Nggak ada progresnya. Dia sama apa satunya lagi yang jumbo itu cana apa ya konsumsi itu? Tomat. Toman. Oh, kalau toman kan masih ada motif ya. Ada motifnya. Ada motif ya. Kalau ini Kalau bener-bener kelihatan polos ini ya. polosan aja. Oh, polos. Ngasih makannya sehari berapa kali bisa sampai nahan ses kayak gini 6 bulan nih? Saya ngasih makannya sehari sekali setiap pulang kerja gitu lah, jam 5 sore atau malam lah. Tapi setiap hari makan ya. Untuk tank ukuran? Untuk tank dari kemarin dari kecil ini tanknya size 40 kali 30 kali 30. Oh, tank standar Iya, ya. tank standar untuk ikan-ikan masih 15-an lah gitu. Oh, bisa ditahan ses juga ya. Kalau ditahan ses unik juga jadinya ya. Jadi agak bantet dia, jadi agak apa namanya ya? Kayak maru. Short body. Kayak ini. Kalau dilihat kayak pulkra ya. Iya, jadi kayak short body dia. Iya. SB. Terus ada apa lagi, Mas? Sebelahnya ini ada Cana Asiatica. Wow. Ini Udah pelihara dari kecil nih, dia. udah lama sih ini 1 tahunan. 1 tahun. 1 tahun. Sekarang size berapa? Kira-kira? Kemarin dari size 12, sekarang mungkin 15 up lah. 15 ya. 15 up. Ini Asiatica apa? Labelnya sih RSWS. RSWS. Cuman dari ininya sih memang kayak RSWS. Lebih ke RSWS sih ketimbang WS. Iya. Karena ada corak-corak merahnya sedikit ya. Kalau yang ini selanjutnya ada Niauranti. Auranti. Wih, mantap jumbo kali. Size berapa ini? Sekarang kayaknya 20 up lah. 20 ya. 20 up. Mungkin kalau untuk pemula Cana Auranti ini ya udah keren lah gitu. Ini Dari dulu size dapat size berapa? Dari 14. 14-an lah, 14. Untuk Auranti nih, Mas. Kebanyakan kan Auranti ini kayak punya aku nih. Auranti di size 15. Biasanya kan orang jual kan size 13 sampai 15 ya. Di size 15 ini rata-rata apa memang dotnya yang hitam-hitam ini memang belum pekat ya? Kalau untuk size segitu memang warna dot-dotnya itu belum keluar. Belum keluar. Belum maksudnya sesolid yang kalau udah 20 up gitulah. Tergantung dari pakannya juga. Kalau misalnya pakannya kita ngedukung, biasanya sih warna naik semuanya dia. Berarti usia itu mempengaruhi warna juga kayak? Mempengaruhi warna solid dari motif-motif ikannya. Berarti kalau orang yang kontes di size under 20 cm itu Auranti ada nggak kontes under 20 cm di Jawa? Ada kan? Ada. Berarti dia yang sampai pekat-pekat itu dia tahan size ya berarti ya? Iya, tahan size dia. Biasanya sih dia nahan size untuk motif-motif dari bar kuning-kuningnya sama dotnya itu benar dinaikin warnanya dulu. Jadi solid ya. Jadi karena solid punya ya. aku pun sampai sekarang yang dot hitamnya itu di kepala pun belum terlalu solid. Iya. Belum sesolid ini. Terus warna kuningnya pun belum pekat. Kemarin kan udah sempat ke rumahku kan belum pekat ya. Itu dari size juga sih, dari size sama dari umur. Biasanya kalau masih muda, size gede masih muda, belum keluar juga warnanya. Terus untuk treatment nih dikasih makan apa? Kalau ini makan hariannya itu maggot setiap sore. Berapa biji? Paling 45 sampai 10 gitulah. 4 maggot. 4 maggot sampai 5 sampai 10. Oh. Karena kita nggak usah porsis. Kalau kita mau untuk proporsional body mungkin ya agak
dikitin. Cuman ini kan biar jumbo aja karena tapi koleksi ini rumahan. kalau aku lihat masih ini sih masih proporsional sih, nggak yang obes sih, masih proporsional karena dari apa kepala ke ekor tuh masih nggak terlalu nggak terlalu datar gitu loh, masih ada agak mengecil gitu loh. Aku ngeliat sih biasanya gitu. Terus penggunaan filter Kalau Auranti sih dia kan mainnya di air dingin. Kalau saya ditambahin kipas ya. Untuk pendingin stabil airnya. Karena Auranti lebih settle dia di air dingin. lebih naik juga ya warnanya ya. Dia lebih karena memang di daerah asalnya itu memang di air dingin dia. Ya dingin. Kalau untuk filter biasa kita pakai filter hanging aja. Untuk penggantian air? Untuk penggantian air, kalau saya sih 2 bulan sekali dikurangin 30% atau 40% gitu. 30-40%. Jadi enggak 100%. Nah, jadi setiap keeper itu bakal treatmentnya beda-beda ya, tergantung ngelihat ikannya juga ya. Karena ikan itu kadang tergantung karakter ikannya. Karakter ikan beda-beda. Kalau kayak punya aku full 80% 90% ku habiskan itu. Tapi memang udah ibaratnya karakternya memang dari awal dia gampang settle kalau punya aku, karena dulu udah beberapa kali loncat, udah ketiga kali inilah loncat dia gampang settle ikannya, nggak yang mundung lah di bawah gitu. Nggak gampang mojok juga. Ini untuk birunya nih yang bawah udah nampak ya. Ekornya pun warna udah naik. Ekornya pun close ya. Kurang close. Ya? Sebenarnya dulu sebelum dia kena penyakit kemarin dia sempat kena jamur kapas nih. Oh, jamur kapas. Iya. Oh, kena lagi gitu ya? Kena jamur kapas, disitulah dia mulai agak stres karena kena karantina di dalam box. Jadi perkembangan ekornya nggak bulat lagi, nggak close lagi. Berarti walaupun sama Auranti yang kita udah pelihara, yang udah apa ya namanya ya? Kalau awal datang itu pre-order itu di apa? Kena karantina itu. Karena karantina dia kalau udah lama pun bisa masih mau juga kemungkinan kena jamur kapas. Inilah buktinya kemarin. Itu faktornya kemarin hampir 6 bulan nggak ganti air. Sorry ya teman-teman, agak ada suara bayi nih, ada anakku nih. Ayo. Jadi anakku ikut nih. Lanjut. Itu faktornya yaitu gara-gara 6 bulan nggak ganti air. 6 bulan? 6 bulan fix nggak ganti air. Luar biasa rajinnya. Itu karena lagi kesibukan sih sebenarnya. Oh, berarti karena faktor air ya. Jadi kalau kita jaga airnya betul-betul, ya, bisa lebih ikannya lebih sehat sih. Lebih sehat ya, lebih terjaga. Lebih untuk terkena jamur tuh sangat kecil kemungkinan ya. Pas kena jamur dia treatmentnya diapakan? Kemarin jamur kita karantina masuk dalam styrofoam. Itu dikasih Takari Akripalpin. Oh, Akripalpin yang dari Takari ya? Yang dari Takari. Oh, dari Takari. Itu berapa? Seminggu pertama dia mulai hilang dikit-dikit. Dia kenanya jamurnya di mana? Di kepala. Oh, di kepala. Full di kepala ini. Full kepala jadi putih gitu ya? Jadi putih atasnya ini. Ini putihnya. Cuman di kepala memang. Untungnya di kepala sirip-siripnya nggak ini ya. Di kepala saya ambil, saya gosok dulu pakai cotton bud. Baru ditetesin Akripalpin, baru di styrofoam selama seminggu. Oh, berarti pas kering kita gosok itu ditetesin dulu. Akripalpin langsung. Terus airnya juga? Airnya juga. Itu bisa jadi buat teman-teman yang kena jamur kapas, bisa jadi solusi juga ya. Mungkin bisa menggunakan metode-metode itu ya. Itu 1 minggu tanpa ketapang. 1 minggu tanpa ketapang, cuma pakai Akripalpin. Seminggu kemudian saya ganti airnya 100%, ganti Akripalpin yang baru dia hilang. Itu jamur udah rontok semua ya? Total. 2 minggu berarti proses dia sembuh. Ini bisa bikin mangap nggak, Mas? Coba. Tergantung sih. Ini nggak perlu digedor dia. Nah, ini nggak main gedor. Tadi udah sempat dibikin mangap soalnya. Mungkin ya, ini mut-mutan sih kan. Lebih suka Auranti digedor atau enggak, Mas? Menurut situ? Lebih enak flaring biasa aja sih. Flaring biasa. Ya.
Ada risikonya nggak sih Auranti kalau sering digedor? Katanya kan kalau kita gedor ambil ekornya kan? Kalau dari pengalaman dari cerita teman-teman itu, Auranti yang terlalu galak yang digedor mangap itu resikonya rahangnya mau nabrak kaca dia patah. Patah ya? Iya. Jadi kena di rahang nih. Untuk kayak maru gigit ekor bisa nggak? Kalau belum ada sih kasus kalau yang untuk Auranti. Jarang ya? Jarang. Tapi aku kemarin sempat ada lihat YouTube orang dia gigit ekor katanya. Auranti. Tapi sangat jarang ya. Sangat jarang sih. Kemungkinan gigit ekor tuh. Kebanyakan sih kalau gigit ekor tuh di maru biasanya. Di maru kan? Karena panjang ya dia. Karena panjang. Rata-rata kalau Auranti sering digedor itu teman-teman. Dia balik nabrak kaca biasanya Nabrak gitu. kaca. Biasanya kalau udah patah rahang udahlah. Aurantinya udah jadi pajangan. Ini size berapa dia? Kira-kira? Sekitar 22-an lah ini. 22 ya. Gede loh ini. 22 aja gede ya. Ini piara dari size 5 dari size 14 15 gitu. Tanknya ukuran 60 kali 30 30. 60-30. Jadi teman-teman kalau lebar 30 masih bisa kemungkinan Auranti itu naik ya. Ya Pep ya. Jadi bisa naik. Jadi yang maksimal itu mentok di size 30 ya biasanya ya. Kalau mau di size gedein lagi, kalau bisa sih tanknya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Karena kan kita ini distabilin mentok di size. Sebenarnya kalau misalnya apa lebih bagus sih lebih besar lebih bagus. Terus lanjut Mas, ada apa lagi? Ini ada baby Stewarti. Stewarti, oh si bocil nih, masih bocil ya. Ini masih bocil kali nih, masih size berapa ini? 8 sentian nih. Tapi settle kali loh ini. Ini dari size 3-4 senti kemarin. Iya, memang lama Stewarti nih naiknya. Aku udah 4 bulanan ini. Aku 1 bulan aja naik 1 senti aja. Itu udah bagus kali tuh, 1 bulan naik 1 senti. Terus memang bikin Auranti settle nih susah kali ya. Stewarti. Stewarti settle nih susah kali, aku udah ngalamin susah kali. Ini udah bisa settle ini aja udah bagus loh. Ini diketok aja dia cuma mundur aja ini. Oh. Enggak mundur jauh dia. Ini sih mental aman ini. Iya, aman itu. Itu naik size di kira-kira 9 cm 10 cm udah mau flaring. Biasanya sih gitu karena kalau Cana semakin tua dia mentalnya akan semakin naik. Biasanya gitu. Jadi buat teman-teman yang baru piara Stewarti 1 bulan ya sabar. Nggak gampang memang piara Stewarti. Tumbuhannya lebih lama dia ketimbang cana-cana lainnya. Latih mental pun lebih lama Stewarti. Makanya kalau baru 1 bulan ya sabar. Karena rata-rata kiper Stewarti itu butuh naikin mental itu minimal 3 bulan 4 bulan. Kayak aku pun 4 bulan baru naik mental ya flaring. Terus yang sebelahnya ada? Ini ada Andrao size 10 sentian. 10 cm. Oh, tapi full hitam ya ini. Ini black Andrao jadinya ini. Kosong dia. Jenis kelaminnya? Prediksi sih betina. Karena dari warna nggak naik, gelap. Dia kalau betina katanya ada warnanya merah ya badannya. Iya, badannya agak-agak merah. Jadi Andra itu cuma ada dua warna ya, biru sama merah. Kalau biru itu fix jantan, kalau merah betina. Jadi nggak ada yang namanya istilah red Andrao jantan itu nggak ada. Aku udah tanya-tanya kiper yang lain juga seperti itu ternyata. Tapi ekornya merah ya? Ekornya merah. Kayak ekornya malah kayak apa limbata namanya? Limbata. Tapi punya fin. Punya aku putih loh. Tapi nggak tahu sih kalau udah agak gede ya. Biasanya Andrao warnanya ekornya biru. Apa? Biru kan? Biru. Enggak yang apa? Listnya itu. Agak ke orange sih sebenarnya. Agak ke orange ya, bukan putih ya? Putih ke orange gitu. Listnya. Ini Andrao gosong nih. Tapi mental oke. Iya, mau ngejar tangan dia. Terus lanjut. Untuk di sini ada maru, yellow centarum. Ini ikan pertama ini. Pertama. Dulu pertama itu malah maru dulu. Pertama keracunan cana ya inilah ikannya. Mantap. Walaupun ikannya biasa karena maru itu kan identik dengan bunga. Nah ini walaupun nggak ada bunga karena dia maru pertama yang saya keep. Jadi dia sampai saat ini jadi maru tersayang lah, cana tersayang.
Kalau untuk warna masih naik lah, warna kuningnya. Karena dulu ini udah berapa tahun ini? Ya. Dari 2020, berarti mau bulan 10 nanti 2 tahun dia. 2020 itu udah maru udah bunga atau masih warna? Kalau dari 2020 masih size berapa kemarin Enggak, aku? maksudnya kan maru ini dulu tuh terkenal dengan Udah warnanya kan. udah bunga itu, Udah warna bunga sama ya, bunga. udah tren bunga ya. Udah boomingnya maru di 2020 itu udah mulai bunga sama warna. Warna ya. Karena Iya. dulu itu aku ada kawan dulu tahun berapa ya, Mas Gun itu tahun 2019 dia punya maru ya di jamahnya itu Nggak ada bunga. warna kuning. Maru itu harus kuning, bukan bunga. Ternyata maru itu harus bunga sekarang. Iya, di 2020 itu udah mulai maru ya wajib punya bunga gitu. Jina ya? Galak ini. Enggak lah, dilus-lus nggak mau ya? Nggak mau. Pernah masuk tangan langsung diembatnya sampai robek kemarin. Tuh, sampai robek ya? Iya, temanku berdarah. Ukuran ini size berapa? 30 up kayaknya ini. 30 ya? ada. Itu udah bisa ngerobek tangan ya? Udah. Udah. Ngeri juga ya maru ini ya. Terus Karena kawan jahil aja itu. Jahil pas dia belum makan dimasukin tangannya. ini maru pun pakai filter ya? Maru pakai filter ya. Pakai filter semua. Ini Pakai filter. tanaman apa namanya? Ini ganggang. Apa sih namanya? Aku ekor monyet ya? Iya, ekor Ah, tupai atau ekor monyet gitu. Enggak tahu. Iya, ganggang. Ekor apalah gitu aku. Jenis ganggang-ganggangan lah gitu. Ekor tupai ya kita. Sebenarnya ini nggak terlalu ini kali sih, cuman hanya untuk variasi biar dia seperti di alamnya Iya. aja sih. Terus lanjut Mas, ada apa lagi? Yang ini ada red sampit. Red sampit. Iya. Ini size Ini size 20. 20-an. 20 ya. Iya, Tapi 20. ini apa batik atasnya masih ini ya, masih pekat ya? Masih pekat. Ini malah cabungnya pada keluar ya, red sampit ya. Iya, ini lagi proses ya mudah-mudahan bisa berbunga lah gitu. Kalau untuk cabung. Untuk treatmentnya gimana? Kalau untuk Selama yang ini? untuk yang maru 2 ini itu full cacing sebenarnya. Full sih. cacing? Iya, full cacing. Full dikasih setiap Setiap hari. Setiap kalau hari. Pulang kerja juga sih sore itu. sore aja sehari Ah, berarti sekali ya. Sekali diselingin sama maggot. Maggot. Nah, jadi memang maggot ini memang jadi Makanan favorit lah, favoritnya cemilan ya. favorit. kayak untuk terus sana-sana. efisien juga ya maggot ini karena udah ada banyak maggot yang kering ya. Iya. Gitu. Terus lanjut Mas, dah Ini ada blue pulcra. bulbuka. Ya, blue pulcra 1 tahun lah. 1 mungkin tahun. 1 tahun. Di size Di size kemarin dari 6 cm. 6 cm. Iya. Wah, dari kecil ya berarti Dari ya. kecil. Sekarang udah 15 cm. Ini tank ukuran Ini tank 30 kali 30 kali 30. dia dari ukuran 6 cm di sini. Iya, Oh, berarti bisa gede juga ya. bisa. Ini kemarin di push makan ini. Jadi Dibus makan. bodinya bantet, maksudnya ya? gemuk. Nggak proporsional karena tanknya juga terlalu kecil sih. Hmm. Terus kemarin kan ke rumahku nih. Nah, aku kasih biawak nih. Aku mau lihat nih biawaknya sekarang kayak macam mana. Tapi kan katanya dengar-dengar habis lari dia ya. Iya, habis kabur dia. Habis kabur. Tapi baru dikasih makan sih. Eh, Jadi maksudnya belum untuk bisa dimainin. Karena dia juga lagi santuy dia. kita lihat Lagi berendam. kiper Salva baru ini. Berani nggak dia? Hobi handle? baru sih. Aku pengen lihat ya, penasaran. Handle-nya dari kandang gimana? Nggak berani. Coba. Nggak apa-apa, aman. Nggak bakal muntah ya. Mentalnya udah bagus ya. Oh, di air langsung. Aman. Kalau udah di air gini tuh aman ya. Oh, Nih salva baru nih. Salva baru. Dulu tapi sempat pelihara salva ya dulu ya. Ya kemarin nebu sih. Nebu. Ya nebu. Nah, Ini sekarang kemarin udah aku tawarin lama nih mau pelihara salva enggak gitu. Enggak katanya belum. Tiba-tiba calling mau katanya. Nah, suruh ku ambil di rumah nih, Bu. udah mulai agak aman sedikit lah. Ini kabur kapan? Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi Terus pagi habis makan kabur dia, jadi apa? Kabur ke bawah sini, ke bawah. ke bawah itu ya. Nyabet ya dia ya, Nyabet langsung ya? dia di bawah. Gigit ya. Iya. Jadi memang salva itu kalau udah lari ya teman-temannya udah kabur
kebanyakan langsung defend, dia langsung galak. Makanya kalau Salva ini kalau mentalnya belum bagus jangan sampai kabur atau lari, biasanya sih gitu. Makanya kiper Salva jarang naruh ke bawah kalau Salvanya masih semi, biasanya sih gitu. Kalau semi jarang dimainin di lantai karena resiko larinya lebih tinggi. Nah, kecuali kalau mentalnya udah bagus, udah nggak takut manusia, biasanya udah mulai dilatih main di luar, biasanya gitu. Nanti udah main di luar barulah dimainin di bawah, di dalam rumah dulu, nanti baru bawa keluar pelan-pelan. Karena Salva ini kalau mentalnya belum jadi, dia takut lari, dia bakal lari. Jumping selalu. Ini dikasih makan apa tadi? Makannya ayam filet. Ayam filet. Iya. Nah, ayam filet. Seminggu. Udang pun bisa. Iya. Nanti kalau udah agak besar, canamu kalau mati bisa dimakan. Iya. Jadi tempat sampah dia. Jadi tempat sampahnya nggak cuma marunya pun kalau mati bisa dia telan. Tempat sampah baru. Kenapa tiba-tiba pengen pelihara Salva? Pengen aja sih, maksudnya biar ada teman ataupun Cana kan kalau dimainin terus juga dia bosan, pengen ada hobi baru aja sih, Ada peliharaan selingan baru ya, ya, selingan. Selain ada Cana, ada burung, ini ada reptil juga. Langsung Salva loh. Salva ini padahal terkenal yang paling susah dihandle sebenarnya. Apalagi Salva ini kan termasuk lokality ya Sumatera lah. Jenisnya sama Sumatera Kepri itu sama, terkenal yang paling susah daripada Jawa. Makanya di Batam banyak kan nyari Salva Jawa kan. Iya, Karena Salva Jawa memang lebih kalem lah. lebih Kalem. Salva Sumatera ini memang lebih ganas sih. Ya beda-beda tipis sama Madura sebenarnya. Kalau warna pun Salva Sumatera lebih kuning daripada Jawa. Terus batik-batikannya itu badannya aku lebih suka. Nah, lebih enak. Terus jangan percaya Salva ya. Salva selemot apapun kabur dia guys, bisa kabur kalau masih kecil. kabur dia. Terus ada risiko defense kandang selalu ada. Cuma untuk strike tiba-tiba itu sangat jarang Salva itu. Kalau udah di tangan tuh rata-rata aman sih. Jarang strike kayak tiba-tiba kayak kalau ular tuh kadang kalau udah stres dia tiba-tiba strike. Terus untuk Salva nih jangan terlalu sering di handle. Seperti konten sebelumnya tuh kalau sering di handle bikin dia stres juga. Handle-nya boleh setiap hari tapi jangan terlalu lama. Kadang ada yang sampai berjam-jam gitu kan. Iya, ini bentar-bentar aja sih. Di maining aja. Ya. Oke teman-teman, jadi ini koleksinya yang tadi kita udah review, koleksinya dari Bang Febri ya di sini ya. Jadi ini salah satu pemain Batam Free Fly yang ternyata koleksinya banyak kali cana-cananya. Aku keracunan cana juga dari dia. Ini kita udah tadi review semuanya, kita closing ya. Closing sampai di sini. Semoga bermanfaat konten-konten kita dan menghibur. Kalau ada salahnya silahkan komen aja di kolom komentar. Tapi kalau bisa kritiknya yang membangun biar penonton yang lain bisa menginspirasi dan lebih baik lagi untuk memelihara cana. Ada pesan-pesan Mas Febri? Pesan-pesannya ya semoga lebih banyak lagi di Batam ini yang jadi pecinta-pecinta hewan itu. Biar hewan-hewan di dunia lah gitu jadi pada banyak yang breeding, nggak sampai punah lah. Iya. Oh ya, besok kita itu ada event ya? Oh ya, di Batam itu ada event dari Black Horse, ada Black event Horse. Bajar, itu Batam Free Fly ada di sana. Itu tanggal berapa ya? Tanggal 17 ya sampai 17, 18, 19. 17, 18, 19 lah, 3 hari. Oh 3 hari. Di Harbor Bay ya? Iya, Harbor Bay. Itu Harbor Bay jadi Batam. ada komunitas, jadi semuanya berbagai komunitas binatang, pecinta binatang yang ada di Batam, ada 10 ya? Ada 10 ya? 10 komunitas bakal berkumpul di situ. Jadi teman-teman bisa kalau yang pengen ingin apa ya namanya, melihat berbagai banyak binatang, terus di situ juga banyak edukasi tentang berbagai macam binatang dari cana, reptil,
ada salva juga ya. Burung, ya. Burung dari Batam Free Fly, terus Musang. ada musang, ada kelinci ya. Kelinci, Surgar glider, pokoknya Surgar glider, banyak lah teman-teman. kucing. Kucing lagi. Yang pecinta kucing bisa ke sana. Masuknya bayar ya tapi ya. masuknya bayar tiket Tiketnya berapa ya? 15.000. 15.000, murah itu teman-teman ya. 15.000. Untuk bisa berfoto bersama ya dengan berbagai macam binatang. Tentunya jangan dilewatkan karena eventnya cuma 3 hari, hari. dari jam Dari sore, dari jam 4 sore Dari sampai jam 4 sore 10 malam. sampai jam 10 malam. Jadi jangan dilewatkan. Oke. Terus udah Mas, ada pesan-pesan lagi nggak ada? Ini berhubung Alvin Cocktail sudah nge-review ke rumah saya, Hah? ada sedikit oleh-oleh lah. Weh, oleh-oleh apa Mas? Ada ini biar ada blue pulkra. Waduh. Perawatan dari kecil nih. Waduh, jadi enak nih saya nih. Biar ada sedikit kenang-kenangan lah. Wah, jadi enak nih. Ya, sering lah saya Jadi main kan ke sini. biar nambah lagi virus-virus sananya, biar Oke. nambah koleksi lagi sih. Wah, mantap ini. Sedikit mana tahu sedikit ya nggak ikan mewah sih, cuman kan pemberian sedikit kenang-kenangan. Oh ya, bisa jadi kenang-kenangan ya. Jadi semoga virus sana di Batam makin ini lagi ya, makin menjamur lagi ya. Jamur lagi. Nggak cuma cana, semua binatang ya khususnya ya. Makin sayang sama binatang, apalagi terutama ya salva tadi ya. Salva. Biar nggak nggak sekarang banyak orang salva bunuh Salva cuma bunuh, hanya dikonsumsi. terkenal dikonsumsi. Jadi ternyata bisa jadi peliharaan eksotik juga. Oke, mungkin itu aja teman-teman, konten kali ini udah terlalu panjang. Semoga menghibur. Bye bye.